إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak sekali. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita sampai kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah Subhanahu wa taala katakan, berfirman, kalau kalian semua ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Hadirin yang mulia, saking banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sampai kadang-kadang kita tidak merasa diberi nikmat oleh Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak. Nikmat kesehatan, nikmat akal. Kita bisa berpikir, kita bisa gembira, kita bisa sedih. Hadirin yang mulia, ini adalah nikmat Allah. Coba kita bayangkan, yang menjadikan manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain adalah akalnya ini. Kalau kita walaupun tampannya seperti apa, gagahnya seperti apa, kalau akal kita hilang, naudzubillah min dzalik, kita sudah tidak dihargai orang lagi. Kita diberi nikmat bisa bernapas gratisan, kita bisa berjalan, kita mempunyai kekuatan, bisa tidur dengan nyenyak. Hadirin yang mulia, ini adalah nikmat-nikmat yang perlu kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, diceritakan suatu ketika ada seorang ahli ibadah. Dia ini hidup semenjak bisa ibadah terus sampai mati. Tidak seperti kita. Kalau kita ini ibadah ketika ingat saja. Dia ini mulai bisa ibadah sampai mati ibadah terus. 24 jam ibadah terus. Maka hadirin yang mulia, akhirnya dia meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, wahai fulan, silahkan Anda masuk surga dengan rahmatku. Maka orang tadi mengatakan, ya Allah, saya nggak mau kalau masuk surga dengan rahmatmu ya Allah. Saya ini hidup itu beratus-ratus tahun, zaman dulu umurnya panjang-panjang, Pak. Beratus-ratus tahun ibadah terus kepada Engkau. Saya ingin masuk surga itu dengan ibadah saya gitu loh.
Oh begitu, ya nggak apa-apa, dihitung tapi sekarang. Kamu dulu ibadah, tapi saya juga memberikan nikmat-nikmat kepada kamu. Setelah dihitung, ternyata ibadahnya itu untuk membayar nikmat mata saja tidak cukup hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Maka kita ini bisa sholat harus syukur, bisa ibadah harus syukur, bisa makan harus syukur, bisa duduk harus syukur, bisa berdiri harus syukur. 24 jam bagaimana kita harus selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, tapi di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ada satu nikmat yang sangat-sangat dan sangat mahal. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan nikmat ini tidak mandang ketampanan seseorang. Allah Subhanahu wa taala tidak mandang kekuatan seseorang dalam urusan nikmat ini. Allah Subhanahu wa taala tidak mandang kecerdasan seseorang, tidak. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ini kepada orang-orang yang Allah pilih saja dan Allah cintai saja. Apa itu hadirin? Itu adalah nikmat kenal kepada Allah. Kita ini hadirin yang mulia, bisa kenal kepada Allah, ini adalah satu tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Walaupun kita ini orang biasa, walaupun kita ini orang gak kuat, walaupun kita ini orang yang bukan orang kaya, tapi kok di dalam hati kita ini ada iman, kenal kepada Allah, berarti kita ini insya Allah sebentar lagi akan termasuk ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan syukur kita ini Allah Subhanahu wa taala kekalkan iman kita sampai kita mati hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kenal kepada Allah ini nikmat yang paling mahal. Nikmat yang sangat mahal. Nikmat yang tidak bisa dibeli. Walaupun kita ini punya uang satu dunia penuh dengan uang. Kemudian kita datang kepada Allah, ya Allah saya ingin minta iman, duit saya serahkan semua. Kalau Allah tidak cinta, Allah tidak akan beri, walaupun sekecil biji darah Allah tidak akan beri. Tapi hadirin yang mulia, walaupun kita ini nggak pernah keluarkan uang, walaupun kita ini nggak pernah usaha, walaupun kita ini nggak ngapa-ngapain, kalau Allah bagi iman dalam hati kita, ya iman tiba-tiba sudah ada dalam diri kita. Maka bagaimana nikmat kenal kepada Allah, ini harus kita syukuri dengan sebetul-betulnya. Insya Allah hadirin. Syukurnya bagaimana syukurnya? Syukurnya dikenalkan dengan Allah, itu tandanya apa? Tandanya apa-apa kita kembali kepada Allah. Itulah namanya syukur, kenal kepada Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini sudah menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, kenal kepada Allah, kenal kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau datang masalah kita masih laporan kepada makhluk, ini tandanya enggak syukur kenal kepada Allah. Maka Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin beliau mengatakan, orang yang suka laporan kepada makhluk, menceritakan masalah-masalahnya kepada makhluk, sesungguhnya dia ini telah maksiatun qabihatun, telah berbuat kemaksiatan yang sangat buruk. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya orang curhat, sepertinya orang menceritakan masalah kepada manusia ini adalah satu solusi. Padahal sebetulnya ini adalah satu tindakan yang tidak adab kepada Allah. Dia tidak sadar yang memberi masalah siapa hadirin? Allah. Yang memberi masalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling sayang kepada makhluknya. Arhamur Rahimin. Kita diberi masalah oleh Allah, kemudian masalahnya itu kita laporkan kepada makhluk. Yang mana makhluk itu sebetulnya enggak sayang kepada kita. Idza syakauta ila bani Adam fa innama tashku ar-rahima ila alladzi la yarhamu.
Dikatakan oleh sebuah syair, kalau engkau ini melaporkan masalah-masalahmu kepada makhluk, fa innama tashku ar-rahima ilal ladzi la yarhamu, maka sebetulnya engkau ini mengeluhkan zat yang maha sayang kepada engkau. Melaporkan kepada siapa? Melaporkan kepada makhluk yang tidak sayang sama sekali kepada engkau. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita ini merasa orang-orang di kanan kiri kita itu menyayangi kita. Ayah kita menyayangi kita, ibu kita menyayangi kita, anak kita menyayangi kita, istri kita menyayangi kita. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sayangnya makhluk kepada kita itu sebetulnya bukan sayang. Makhluk itu sayang kepada kita karena Allah Subhanahu wa taala memasukkan di dalam hati makhluk itu pentingnya sayang kepada kita. Jadi makhluk itu sayang kepada kita karena ada maunya. Enggak percaya, Pak? Percaya apa enggak, Pak? Nah, kita lihat, kita semua punya pemahaman seorang ibu pasti sayang kepada anaknya. Itu salah, hadirin. Banyak kita melihat bayi-bayi dibuang di selokan. Nah, itu menunjukkan sayang itu bukan dari manusia, sayang itu dari Allah. Manusia itu nggak bisa sayang. Kemudian kita ini kok melaporkan masalah-masalah kita kepada selain Allah, ini berarti kita ini orang-orang yang tidak beradab kepada Allah dan tidak syukur dikenalkan kepada Allah. Maka sebagai rasa syukur kita kepada Allah, rasa syukur kita dikenalkan kepada Allah, apa-apa doa kepada Allah, lapor kepada Allah. Insyaallah hadirin. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Nabi Yakub ini menghadapi satu masalah yang sangat besar. Putranya yang paling beliau cintai, putranya yang paling beliau sayangi, tiba-tiba hilang tanpa jejak. Bagaimana Pak rasanya berpisah dengan anaknya yang paling dicintai? Kalau berpisahnya anaknya di pondok, bapaknya di rumah sih nggak masalah. Ini berpisahnya tanpa jejak, Masya Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Belum selesai masalahnya Nabi Yusuf, tiba-tiba datang paceklik. Dan keluarganya Nabi Yakub mendengar di negeri Mesir ada seseorang yang dia ini sangat baik hati sekali, dan di sanalah makanan itu tersedia. Maka beliau mengirimkan putra-putranya untuk mencari makanan ke sana. Kemudian ternyata raja di sana yang tidak lain Nabi Yusuf. Beliau mengatakan, kalau kamu pengen makanan lagi, kamu harus datang dengan membawa adik kamu. Adiknya itu adiknya Nabi Yusuf, Binyamin, yang paling disayangi juga setelah Nabi Yusuf. Kemudian hadirin yang mulia, Binyamin dibawa, hilang lagi, nggak balik lagi ke rumah. Maka Nabi Yakub ini bisa kita rasakan, Pak, kesedihannya bagaimana. Tapi Nabi Yakub tidak cerita, curhat kepada teman-temannya, tidak curhat kepada anak-anaknya, tidak curhat kepada istrinya. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sudah, saya mengeluh kepada Allah saja. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika seorang hamba mendapatkan masalah kembali kepada yang punya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelesaikan semua masalahnya dengan cara yang Allah kehendaki, dengan cara yang tidak disangka-sangka. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita ini belajar apa-apa kembali kepada Allah. Insyaallah hadirin. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali kepada Allah, melaporkan kepada Allah, bukan sekedar melapor saja, tapi melapor kepada Allah disertai dengan husnudzon dan keyakinan Allah pasti akan menolong saya. Hadirin yang mulia, zaman sekarang kalau cari orang doa banyak, cari orang memohon kepada Allah banyak, tapi kalau cari orang husnudzon pada Allah ini yang jarang. Datang, Pak Ustadz, saya punya masalah. Ya doa kepada Allah, saya ini sudah doa loh, tapi nggak selesai-selesai. Nah, orang mengatakan saya sudah doa tapi nggak selesai-selesai, ini berarti tidak husnudzon kepada Allah. Ini juga termasuk tidak syukur juga. Maka bagaimana kita belajar syukur kepada Allah? Insyaallah hadirin. Kemudian hadirin yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala juga telah memberikan nikmat yang besar lagi kepada kita. Nikmat yang lebih khusus lagi. Apa itu hadirin yang mulia? Kita dijadikan sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dijadikan sebagai umatnya manusia yang termulia, dijadikan sebagai umatnya manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan laula ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan surga, menciptakan neraka, semua ini gara-gara baginda Nabi. Andai kata baginda Nabi tidak ada, maka alam semesta tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, kita seorang yang begitu lemah. Kita seorang yang sangat-sangat nggak ada kekuatannya, badannya kecil-kecil, pinter juga dibanding orang dulu, masih pinter-pinter orang dulu. Hadirin yang mulia, kita tidak minta proposal, kita tidak daftar, lahir ceprot di dunia, langsung jadi umatnya baginda Nabi. Ini adalah nikmat yang sangat-sangat mahal, yang harus kita syukuri dengan sebetul-betulnya. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, jadi umatnya baginda Nabi ini paling penak. Enaknya apa? Yang pertama, umurnya dipendekkan oleh Allah. Sekarang orang tuh banyak bingung. Zaman sekarang kok umurnya pendek-pendek orang sekarang ini. Hadirin yang mulia, sebetulnya umur pendek itu adalah rahmat dari Allah. Kalau ada orang datang kepada kita, Pak, ini Bapak mau diuji, pengen ujian 2 jam atau pengen ujian 1 hari? Pilih mana, Pak? Pilih 2 jam. Dunia ini ujian, Pak. Pengen ujian cepat atau pengen ujian lama? Orang tuh kalau ujiannya cepat, otaknya masih fresh, selesai langsung lulus. Kalau ujiannya lama, nanti badannya udah capek, jawabnya salah, Masya Allah, bisa masuk neraka, Pak. Maka hadirin yang mulia, Masya Allah, termasuk anugerahnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi, umurnya pendek-pendek. Tapi walaupun umurnya pendek-pendek, Allah Subhanahu wa taala beri anugerah yang begitu banyak pada umat Nabi. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan Lailatul Qadar. Siapa yang beribadah pada malam itu, pahalanya dilipatkan 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin yang mulia, kalau kita itu istiqomah mendapatkan Lailatul Qadar 10 tahun saja, berarti kita ini sudah ibadah berapa ratus tahun. Nah, kalau umur kita sudah 50 tahun, mulai kecil istiqomah dapat Lailatul Qadar, Masya Allah, kita ini pahalanya sudah ngalahkan umat-umat terdahulu. Sudah umurnya pendek, bonusnya banyak. Ditambah lagi syariat-syariat, peraturan-peraturan yang Allah berikan kepada umat Nabi ini, semuanya untuk memudahkan umat Islam. Beda dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu itu kadang-kadang syariatnya memang untuk menghukum mereka. Tapi kalau umat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, semua aturan Islam demi untuk kebaikan umat dan untuk memudahkan umat. Di dalam Islam dilarang tertib riba. Masya Allah, ini adalah satu tertib yang sangat indah, satu tertib yang sangat memudahkan dan menyenangkan semua orang. Hadirin yang mulia, di dalam Islam ada peraturan tutup aurat komplit. Kadang-kadang orang zaman sekarang itu nggak paham. Wah, kalau tutup aurat penuh panas semua, Pak. Justru kalau ditutup sempurna itu malah menjadi barang yang mahal. Kalau dibuka semua itu malah barang murahan, Pak. Jadi ditutup auratnya ini juga termasuk anugerah Allah yang Allah berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin yang mulia, jadi umat Nabi ini harus syukur dengan sebetul-betulnya syukur. Insyaallah hadirin. Cara syukurnya bagaimana? Cara syukurnya yang pertama kali, kita harus mencintai baginda Nabi, mengidolakan baginda Nabi, mengalahkan semua manusia yang ada di dunia ini. Insyaallah hadirin. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Orang itu enggak dikatakan sempurna imannya sebelum mencintai baginda Nabi melebihi bapaknya, ibunya, anaknya, dan semua manusia di dunia. Jadi kalau kita ini antara baginda Nabi dengan istri kita masih senang istri kita, itu berarti enggak syukur jadi umat baginda Nabi. Kalau kita ini jadikan umat baginda Nabi antara kerjaannya dengan baginda Nabi kok masih senang kerjaannya, ini berarti nggak syukur dijadikan umat baginda Nabi.
Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita ini mencintai baginda Nabi dengan sebetul-betulnya. Insyaallah hadirin. Tandanya orang cinta itu apa? Tandanya orang cinta itu mengalahkan segala-galanya demi untuk yang dicintainya. Kalau baginda Nabi itu senangannya dakwah, maka kita ini harus mengutamakan dakwah melebihi segala-galanya. Insyaallah hadirin. Kalau sudah datang waktunya dakwah, walaupun kerjaan masih numpuk, nisab harus dijaga. Itu baru namanya syukur jadi umat Nabi. Kalau kita ini masih mikir kayu kita, masih mikir toko kita, oh ini berarti syukurnya kurang. Nanti yang mulia, kita ini walaupun di toko sesibuk apapun, kalau ditelepon istri kita, penting Pak, harus pulang sekarang. Kira-kira pulang nggak? Maka kita dengan langkah 1000 akan pulang ke rumah kita. Karena apa? Karena kita dipanggil oleh istri kita. Hadirin yang mulia, kalau baginda Nabi memanggil kita bagaimana? Mengajak kita berjuang bagaimana? Nggak berangkat, nggak syukur dijadikan umat baginda Nabi. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri juga. Nikmat yang mahal juga. Apa itu hadirin? Allah Subhanahu wa taala memberikan kita teman yang iman. Ini adalah termasuk anugerah Allah Subhanahu wa taala juga yang perlu kita syukuri. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan satu orang iman itu sangat-sangat menguntungkan kita. Di dalam satu hadis diceritakan salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 derajat. Salat jamaah itu pahalanya dibandingkan salat sendiri dilipatkan 27 derajat. Kira-kira salat jamaah itu sendirian apa ada temannya, Pak? Temannya itu yang Islam apa yang Kristen, Pak? Hadirin yang mulia, keberadaan satu orang iman menjadikan sholat kita meningkat 27 derajat. Di dalam satu hadis yang lain, Rasulullah SAW beliau bersabda, kalau ada seorang iman, kalau ada dua orang iman saling bertemu, fatasafaha, kemudian dua-duanya salaman, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menggugurkan dosa-dosanya. Kira-kira kalau salaman itu dengan tangan sendiri apa dengan tangan orang lain, Pak? Tangan orang lain yang Islam apa yang Kristen, Pak? Yang Islam. Berarti satu orang Islam menjadikan dosa kita gugur. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah punya teman orang Islam itu termasuk satu perkara yang sangat-sangat mahal yang perlu kita syukur. Hadirin yang mulia, dikatakan dalam satu hadis, la yu'minu ahla tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian semua tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, kata baginda Nabi. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian itu tidak akan sempurna imannya selagi kalian saling cinta mencintai. Hadirin yang mulia, kalau kita ini nggak punya teman orang iman, kita bisa nggak mencintai orang iman? Nggak bisa, nggak ada orang iman kok. Maka punya teman orang iman itu menjadikan sempurnanya iman kita. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Jadi keberadaan orang iman ini sudah sangat-sangat menguntungkan kita. Ini kalau orang iman itu orang iman yang lain, bukan saudara kita, ya bukan teman kita, ya bukan anak kita. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bayangkan lagi bagaimana kalau orang iman ini adalah saudara kita. Maka nilainya di sisi Allah lebih tinggi lagi. Sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada keluarganya dan kepada sanak familinya. Hadirin yang mulia, umpamanya kalau sanak famili kita ini naudzubillah min dzalik kafir semua, kira-kira hadis ini bisa diamalkan apa tidak? Berarti mempunyai keluarga yang beriman ini juga menguntungkan kita. Maka kita ini kok punya keluarga kok iman semua, ini harus kita syukuri dengan sebetul-betulnya. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang saya ceritakan tadi itu kalau orang iman tuh orang iman biasa. Maksudnya dia bukan orang alim, dia juga bukan orang pinter, dia juga bukan hafid Quran. Itu yang saya ceritakan sudah didapatkan semua. Bagaimana kalau orang iman tadi ini adalah seorang yang hafal Quran? Masya Allah. Bagaimana kalau teman iman kita ini adalah seorang yang alim? Masya Allah, lebih tinggi lagi nilainya. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang berteman dengan orang-orang yang baik
orang-orang yang soleh ini seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi. Orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka dia akan mendapatkan minyak wangi gratisan. Kalau tidak, dia bisa membeli minyak wangi. Kalau tidak, minimalnya dia mencium wangi. Jadi hadirin yang mulia, kalau teman kita ini adalah teman yang baik, yang soleh, Masya Allah, dekat dengan mereka, berarti kita mendapatkan barokah dari mereka, anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang mulia, ini baru orang alim, belum kalau teman kita ini adalah ahli zikir. Hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Orang itu kalau berkumpul dengan orang ahli zikir, walaupun dia nggak zikir, dia nggak akan celaka. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang berteman dengan orang-orang yang ahli zikir, kenal kepada Allah, nggak akan celaka. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kehebatan orang iman. Orang iman kalau soleh, barokai kepada kita, ahli zikir, menjadikan kita selamat. Ini kalau orang solehnya orang lain. Bagaimana kalau orang solehnya itu anak kita, Pak? Coba kita pikirkan dan kita bayangkan. Bagaimana kalau yang soleh, yang alim, yang ahli zikir, yang hafid Quran, anak kita juga bagaimana, Pak? Dikatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW beliau bersabda, kurang lebihnya barang siapa yang apal Quran, anaknya hafid Quran, ulbisa walidahu tajan dawuhu ka dawi syamsi fi buyutikum. Maka orang tuanya, walaupun orang tuanya nggak hafal Quran, Allah akan memakaikan kepada dia mahkota seterang mahkotanya matahari, seterang sinarnya matahari. Jadi hadirin yang mulia, kalau kita ini punya anak hafid Quran, Masya Allah, walaupun kita nggak hafal Quran, mungkin baca Quran belum lancar, dapat mahkota gratisan yang terangnya nggak karu-karuan. Di dalam hadis yang lain diceritakan, barang siapa yang hafal Quran, maka dia nanti akan bisa menyelamatkan keluarganya, minimalnya 10 orang yang wajib masuk neraka. Hadirin yang mulia, siapa di antara kita yang menjamin diri kita nggak masuk neraka? Tidak ada, hadirin. Selain orang-orang khusus yang dipastikan oleh Allah, dipastikan oleh Rasulullah SAW, maka setiap orang tidak boleh merasa selamat dari neraka. Orang-orang yang sudah dipastikan dari neraka loh, seperti para sahabat, mereka pun tidak merasa aman. Hadirin yang mulia, lah kalau kita ini punya anak itu hafid Quran, maka umpamanya kita ini wajib masuk neraka, insya Allah akan diselamatkan oleh anak kita. Maka hadirin yang mulia, kita punya teman orang iman, kita punya anak orang iman, kita punya keluarga orang iman, ini harus kita syukuri dengan sebetul-betulnya. Insya Allah hadirin. Cara mensyukurinya bagaimana? Cara mensyukurinya, kita jadikan teman-teman kita jadikan saudara-saudara kita jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang hafid Quran, hafal Quran, ahli ilmu, ahli zikir, ahli dakwah. Insyaallah hadirin. Itulah yang harus kita cita-citakan. Kalau kita ini punya anak, kita sekolahkan tok dunia tok, itu berarti kita nggak syukur, Pak. Loh kok bisa? Iya. Hadirin yang mulia, ini perumpamaan saja. Kita ini orang biasa, kemudian diberi mobil yang sangat bagus, sangat mahal. Harganya kita bilang 20 miliar. Kemudian setelah kita dapat mobilnya kita jemur, Pak. Kita jemur, nggak pernah kita lap, nggak pernah kita panasi. Orang seperti ini kira-kira dikatakan orang terima kasih atau orang kurang ajar, Pak? Orang kurang ajar, Pak. Masya Allah. Hadirin yang mulia, Allah telah memberi kita putra. Insya Allah yang duduk di sini rata-rata sudah punya putra semua. Karena jenggotnya sudah panjang-panjang, Pak. Masya Allah. Ini adalah anugerah yang sangat mahal. Datangnya seorang putra atau seorang putri di dalam kehidupan kita ini adalah satu perkara yang besar. Banyak orang menjual mobilnya, menjual rumahnya demi mendapatkan putra. Kita nggak jual apa-apa sudah keluar sendiri, Pak. Hadirin yang mulia, lah putra ini adalah anugerah Allah. Putra ini kalau dididik bisa jadi wali Allah.
Putra ini kalau dididik bisa masukkan kita ke dalam surga. Putra ini kalau dididik bisa mendatangkan pahala yang banyak kepada kita. Dikatakan dalam sebuah hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw waladin shalihin yad'u lahu, aw ilmin yuntafa'u bihi." Orang itu kalau punya anak yang soleh, bapaknya sudah meninggal, anaknya doa terus, dapat ngirimkan pahala terus. Lah anak yang berpotensi untuk jadi perkara luar biasa, lah kok cuma kita kasih makanan kertas sekolahan itu bagaimana? Maka kita ini nggak terima kasih, berarti diberi anak yang soleh, diberi anak itu nggak terima kasih kalau hanya kita kasih dunia saja. Kita punya anak suruh kerja di sawit terus, suruh kerja di pasar terus, suruh dagang terus. Hadirin yang mulia, ini berarti kita ini nggak tahu terima kasih kepada Allah. Tandanya orang itu terima kasih pada Allah diberi anak, kalau anaknya ini dijadikan anak-anak soleh semua. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita usaha, bagaimana caranya mempunyai anak soleh. Insya Allah hadirin. Bagaimana supaya kita ini punya anak yang soleh? Banyak caranya hadirin. Di antaranya supaya kita ini punya anak soleh, jadikanlah diri kita menjadi anak soleh, menjadi orang soleh dulu. Karena anak itu akan ikut bapaknya. Al-waladu sirru abih. Anak itu adalah rahasia bapaknya. Maka orang itu mau lihat ini bapak baik atau enggak, lihat anaknya aja, Pak. Kalau anak itu kok soleh, ahli ibadah, oh berarti memang bapaknya ini luar biasa. Itu biasanya seperti itu, walaupun ada pengecualian-pengecualian. Anaknya buling, bapaknya alim itu juga ada. Anaknya tertib, bapaknya beling itu juga ada. Tapi hadirin yang mulia, secara umum seperti itu. Kalau kita ini pengen punya buah semangka, ya kita harus menanam biji semangka. Kalau kita ini mau punya buah mangga, ya kita harus punya pohon mangga. Kita ini seperti pohonnya, anak kita ini seperti buahnya. Lah kalau kita ini jadi anak soleh, jadi orang soleh, insya Allah putra-putra kita pun jadi orang-orang soleh juga. Sebagaimana Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam, Allah anugerahkan kepada beliau putra yang sangat luar biasa, namanya Nabi Yahya. Masih kecil sudah jadi nabi. Wa atainahul hukma sabiyya. Apa amalan beliau? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Nabi Zakaria ini, beliau ini adalah yusari'una fil khairat. Bukan hanya mengerjakan kebaikan saja, dia cepat-cepatan mengerjakan kebaikan. Maka umpamanya nanti ditaskil, cepat-cepatan berdiri, insya Allah, Pak. Itu baru orang yang cocok punya anak soleh itu seperti itu. Tapi kalau ditaskil, mundar-mundur, nanti anaknya juga mundar-mundur juga. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita ini menjadi orang yang yusari'una fil khairat, cepat mengerjakan kebaikan. Kebaikan itu pokoknya selagi ada takaza agama langsung kita ambil, insyaallah hadirin. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Kemudian supaya punya anak-anak yang soleh ini, kita harus banyak doa kepada Allah. Maka sebagai orang tua, jangan hanya mendoakan bagaimana anak kita jadi orang kaya, anak kita jadi orang terhormat. Jangan, Pak. Doakan anak kita menjadi anak-anak yang soleh, insyaallah hadirin. Apalagi doanya seorang ayah kepada putranya ini nilainya beda di sisi Allah. Kalau doanya orang tua itu, Pak, kepada anaknya doa baik, doa jelek dikabulkan semua oleh Allah. Kalau kita ini lagi jengkel itu, oh anak kucing maunya, itu nanti langsung anak kita sifatnya mirip dengan kucing. Itu kelebihannya orang tua. Beda kalau kita doa untuk orang-orang lain. Kalau doa untuk orang lain, kalau keburukan itu kadang-kadang banyak nggak dikabulkan oleh Allah. Kalau kebaikan mudah dikabulkan, tapi kalau untuk anak baik buruk sama. Maka hadirin yang mulia, kita banyak doa kepada untuk putra-putri kita supaya mereka jadi orang-orang baik semua. Insyaallah hadirin. Kemudian hadirin yang mulia, untuk mendapatkan anak soleh masih banyak lagi cara-cara yang lain yang insyaallah akan disampaikan besok. Semua ikut semua. Insyaallah hadirin.